Ya pemirsa, langsung saja kita ingin dengar begitu ya, bagaimanakah respon dari staf khusus Menteri KKP Pak Dodi Isbanto Darwin ini menyikapi tadi ada beberapa pertanyaan. Ini mengapa kemudian nampak kecolongan begitu? Pengawasannya seperti apa? Karena ini dibangun juga sudah berbulan-bulan dengan panjang yang cukup panjang Pak Dodi. Mengapa baru sekarang? Oke, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Jadi saya di sini mewakili KKP. Saya sebagai perwakilan KKP, staf khusus Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Saya akan hanya berbicara hal-hal yang sifatnya regulasi. Saya lihat ini dari tadi banyak yang beropini publik, banyak yang menganalisa dan sebagainya. Dan saya paham karena ini acaranya namanya saja sudah catatan demokrasi, silakan yang di studio memanfaatkan ruang demokrasi. Tapi kami sebagai regulator harus berdiri di semua pihak. Pemerintah harus mengayomi semuanya dan mengambil apapun keputusannya nanti berbasis hukum. Jadi saya sebagai KKP, kita bicara profesional aja. Saya bicara soal ruang laut. Izinkan saya menyampaikan rututan regulasi pemanfaatan perairan pesisir setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU nomor 7 tahun 2010. Ini memunculkan paradigma hukum baru tentang pemanfaatan ruang laut di Indonesia, di mana sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan nomenklaturnya menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Inilah aturan yang kita pegang sebagai regulator di kelautan dan perikanan. Mengapa kita bisa sampai masuk ke objek yang sekarang kita diskusikan, karena kami sebagai pengampu Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tugas untuk menata ruang laut. KKPRL itu fungsinya dua, menyatakan kesesuaian ruang laut dan menyatakan penggunaan dan pemanfaatan ruang laut itu. KKPRL ini penting karena semua aktivitas di laut, mulai dari penggelaran kabel komunikasi, kabel listrik, pipa, migas, budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, semua yang berbau ekonomi harus sesuai dengan rencana tata ruang berbasis ekosistem. Tata ruang itu dilihat dalam merit spatial planning. Salah satunya tentu ada peta rencana tata ruang, rencana wilayah atau RT/RW yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi basis dikeluarkannya salah satunya untuk KKPRL. Jadi, kenapa KKPRL ini penting sekali dan kami tegakkan aturannya? Karena ini mencegah dampak negatif jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem mangrove, hilangnya habitat laut, atau adanya konflik sosial di masyarakat pesisir. Seperti sekarang kan kita dipertontonkan kayak seperti ada konflik sosial. Baik. Nah, Pak Doni. jadi yang menjadi perhatian KKP adalah pemanfaatan ruang lautnya. Tadi benar tuh Mbak Susan bilang laut nggak boleh di-coupling karena prinsip laut itu common property. Karena dia harus open access, itu juga sudah dinyatakan oleh UNCLOS. Jadi kalau ada penguasaan perorangan atau oleh swasta, itu bisa hilang akses dan keleluasaannya, seperti hilangnya pekerjaan masyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang terus dijalankan oleh Pak Menteri kami, Pak Sakti Wahyu Trenggono, sesuai prinsip ekonomi biru, di mana ekologi sebagai panglimanya, dan memperhatikan keberlanjutan, terutama kemaslahatan masyarakat pulau-pulau pesisir, termasuk masa depan biota laut. Nah, tadi saya udah bilang background-nya, regulasinya, sekarang ke objeknya. Objek ini sekarang dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KKP. Saya tidak bisa bicara panjang lebar kalau sudah masuk proses penyelidikan, karena ini ada penegakan hukum. Makanya saya memberikan ruang kepada yang ada di studio, silakan berdiskusi, kami nggak buta, kami akan telaah mana yang bisa layak menjadi
pertimbangan untuk menjadi salah satu temuan awal penyelidikan, mana yang tidak gitu. Nah, sekarang itu karena lagi proses penyelidikan dan sudah diberikan batas waktu 20 hari oleh Dirjen PSDKP kami, jadi saya mohon semua bersabar. Saya tidak bisa mengeluarkan apa yang lagi dicari dan sebagainya. Tapi saya mau menegaskan di sini, yang menjadi concern kami pemanfaatan ruang laut. Tapi kalau saya lihat diskusinya ini lebih ke tidak pemanfaatan ruang laut, tapi ke saya lihat unsurnya lebih ke unsur APH yang lain. Makanya saya sebenarnya berharap di sini juga ada pihak APH lain yang diajak untuk berdiskusi. Baik, Alhamdulillah di situ Pak saya Doni. lihat ada dari Ombudsman, Ya. tapi kan itu terkait administrasi. Pak Tapi Doni. kalau cerita-cerita awalnya kan itu udah kayaknya lebih ke APH yang lain. Nah, Baik, Pak ini Doni, mungkin jika Bapak nanti mendengar suara kami, biar- Pak Doni, kami juga memberikan sesi tanya jawab. Mbak Susan ingin bertanya langsung kepada pihak KKP karena awalnya panjangnya tidak sampai 30, awalnya dari DKP juga sudah turun 7 kilo, 10 kilo, sampai akhirnya 30 kilo. Silakan Mbak Susan ingin bertanya. Iya, ini menarik ya kalau bicara soal tata ruang. Artinya memang kita percaya masih ada orang baik gitu ya, yang ngurusin laut gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejadian 30 kilo gitu ya terjadi di pesisir dan kemudian orang termasuk kita semua meributkan soal izin atau berizin atau tidak, bagaimana kita memanfaatkan ruang laut dan lain-lain gitu. Tapi pernahkah kawan-kawan yang berada di bangku-bangku empuk pemerintahan itu bertanya kepada semacam Pak Holil gitu ya, Pak Holil, Pak Heru ataupun kawan-kawan yang lain, laut mereka mau diapain? Karena saya perlu ingatkan kasus perampasan ruang yang hari ini kita bawa nih soal pemagaran laut itu terjadi setidaknya dari catatan Kiara ada di Pulau Sangiang, Pulau Pari, Wawoni'i, Torobulu, Jeneponto, Rempang, Manado, Aceh, Sedang Bedagai dan tolong dicatat. Itu semua kasus-kasus yang kita laporkan kepada KKP dan tidak ada respon. Kalau kemudian pemagaran yang terjadi hari ini dibiarkan seolah-olah dibiarkan 7 bulan nggak ada yang merespon, tanya mereka berani nggak melapor? Karena kami sudah tanya ke mereka, kenapa mereka nggak melapor? Karena mereka takut, nggak tahu mau kemana, mau merespon mana. Kasus-kasus bagaimana kawan-kawan di Wawoni'i itu berdarah-darah, ditambang nikel, apa pernah ada orang yang mau peduli? Enggak, ini kasus ini mencuat, ini karena ada di halaman kita di Jakarta. Di Pulau Pari, itu perempuan-perempuannya itu sampai berdarah-darah untuk mempertahankan ruang hidupnya. Apa KKP bergeming? Enggak, cuman periode Ibu Susi waktu itu pernah turun ke Pulau Pari. Setelah itu tidak ada lagi sama sekali. Bahkan tanya nelayan, apa mereka kenal menterinya sekarang? Mohon maaf ya Pak ya, tapi memang begitulah kejadiannya gitu. Kita ini mau ngomongin laut, mau ngomongin pemanfaatan ruang, masalahnya adalah kita ini berbicara atas nama siapa? Ruang mana yang mau diperuntukkan untuk nelayan? Karena tadi yang saya sebut itu hanya segelintir dari kasus-kasus perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan sekali lagi negara abai. Bentar Mbak Susan, ini tudingan cukup jelas negara abai, buktinya sekarang KKP sedang investigasi. Ya, Mbak saya Susan? hargai itu. Karena gini, kalau kita lihat dari timeline, di bulan, koreksi kalau saya salah, ini yang juga kami analisa ya. Jadi di bulan Juli, ya Juli udah mulai ada pembangunan, Agustus itu DKP sudah tahu, kemudian di bulan September ada turun, ada Polsus, ada PSDKP, Ya. gitu ya. Betul Pak? Bapak dari Ombudsman pasti tahu gitu. Artinya ini bukan, kami menghargai semua orang butuh proses, kami menghargai sekali, tapi jangan ditutupi. Kasih tahu kami sebenarnya ini ada apa dan jujur ini punya siapa. Itu aja udah. Karena konteksnya adalah kalau kita mau lihat dari grand design-nya, ini kita tahu ujung-ujungnya penimbunan pasir. Penimbunan pantai dan pasir ini yang kemudian akan dibawa ke Yang nutupin siapa Mbak? Jakarta. Sorry Mbak, yang nutupin siapa Mbak? Kita semua, saya tidak akan menuding, silahkan jujur dari hati kawan-kawan. Siapa yang menutupi? Oke. Tanya rakyat, mereka tahu siapa yang melakukan ini, perusahaannya siapa. Mereka tahu. Ujung-ujungnya penimbunan pasir dan perusahaan, maksudnya apa nih Mbak? Karena memang kalau kita lihat bagaimana desainnya ini seperti reklamasi sebenarnya. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini kalau kami menganalisa, kemarin kami ke sana kami lihat langsung, kami berdiskusi dengan nelayan, makanya kenapa saya bilang kadang-kadang nelayan ini lebih cerdas dari kita, makanya jangan dibodoh-bodohi. Mereka itu tahu nama perusahaannya mereka sebut,
Saya nggak akan sebut, silakan kawan-kawan yang tadi bilang udah riset dan lain-lain, silakan turun lagi, tanya mereka yang betul. Karena mereka yang bisa mengajari kita tentang cara mengelola laut. Tadi Pak Holid sudah sempat sebutkan ya ada satu perusahaan seperti itu. Pak Gus Rofi juga sempat kan kemarin berbincang juga dengan hal ini. Silakan Gus. Oke, terima kasih Yai Iksan Tanjung, Mbak dari Tiara ya, Mbak Susan. Oke, boleh. Dari Om Bumbel. Gus Rofi ditahan dulu. Kita tahan dulu Pak Dodi, Kita kasih silakan. hak jawab KKP. Konfirmasi, silakan Pak. Iya kan, ini kan demokrasi. Tadi saya lagi ngomong dipotong. Ngomongnya semangat banget Mbak Susan. Terima kasih Mbak Susan, salam kenal. Ya saya menghargai pendapat Mbak Susan karena posisi beliau memang seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah di era Pak Trenggono tidak ada penegakan hukum terkait pemanfaatan ruang laut. Kita di Pulau Rupat, kita segel Mbak. Di beberapa yang di Kepri banyak yang kita segel. Jadi tolong melihat segala sesuatu itu secara objektif. Kalau melihat semuanya salah, salah semua. Tapi kalau kita mau lihat ini ada yang benar, ayo kita perbaiki bersama, gitu loh. Oke, saya di situ dulu nih. Saya ini biar kita adil melihat. Kita harus adil dari pikiran. Kalau kita nggak adil dari pikiran, sudah bertendensi apa aja salah yang dibikin oleh pemerintah, terus menuntut lagi. Ini harusnya benar, harusnya benar. Ya sabar, kita ini lagi proses hukum, Mbak. Kalau namanya proses hukum, itu ada yang boleh dibuka, ada yang tidak. Tunggu aja 20 hari ini. Nanti Mbak Susan boleh ngomong lagi. Ya kan? Mbak Susan kan banyak teman-temannya di media. Gitu loh. Nah, tadi kembali ke cerita tadi, pengawasan dan sebagainya. Dalam pengawasan itu ada yang namanya undang-undang pemerintah daerah. Jadi dalam pengawasan ini sinergi semuanya Mbak. Yang namanya pemerintah. Tadi Mbak Susan sudah bilang, tidak hanya KKP. Juga ada sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu ada pengawasan 0 sampai 12 mil. Yang kita sekarang diskusikan ini sesuai undang-undang pemerintah daerah, itu pengawasan pertamanya itu di DKP harusnya. Nah, kan sebenarnya ini proses semuanya berproses, tidak dibiarkan. Tapi kan kita ada hukum yang menjadi pijakan kita bersama. Hukum yang menjadi pijakan kita bersama inilah yang kita pegang. Ya, kita pegang bersama, karena kalau kita gebiah uyah, tiba-tiba ada tuh, itu tadi kemarin kan ada yang ngaku, terus sekarang katanya bukan penanggung jawab, katanya kan. Jadi kan kita kalau kayak gini kan gimana gitu loh. Nanti kalau kita ikutin maunya Mbak Susan, nanti ada yang nuntut. Kalau yang ini, kita bukan gampang sebagai pemerintah, kita cuma memberikan contoh kepada masyarakat penegakan hukum itu. Itu aja dari saya. Saya nggak mau berpolemik. Mbak Susan sudah berkomentar, saya kasih waktu saya tadi diambil, silakan. Oke, saya respon sedikit ya Pak ya. Tapi gini, saya tidak pernah punya masalah apapun itu. Tapi memang kalau kemudian kita harus bersikap adil dari dalam pikiran, saya percaya kita sudah lakukan itu. Pertama, kita bisa runut bagaimana kasus-kasus perampasan ruang yang hari ini sedang ada di meja ini, gitu ya. Bagaimana kemudian respon KKP, silakan kita sama-sama lihat secara mendalam dari setiap kasus yang pernah ada, gitu ya. Dan kasus-kasus itu semuanya sebenarnya sudah masuk ke KKP. Di bulan Oktober tahun lalu, kalau Bapak ingat, kita pernah masuk ke dalam kantor KKP dan di situ hanya diterima oleh staf-staf dan itu terima kasih banyak gitu ya. Tapi di saat bersamaan tidak ada respon positif atau berhentinya kasus-kasus perampasan uang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu sebenarnya kami percaya, tadi saya bilang saya percaya pada proses, kita apresiasi itu. Tapi di saat bersamaan juga mungkin ke depan yang perlu disikapi adalah kalau kemudian ada permasalahan dengan sistem pengawasan dan lain-lain, ya nelayan itu mau kok bantu ngawasin gitu. Aku percaya itu. Nelayan mau bantuin ngawasin laut kita gitu. Karena laut itu ya dapur mereka, itu ibu mereka gitu. Dan ini yang paling penting gitu. Saya serahkan ke Bapak kayaknya. Rofi. Ya, silakan, terima Gus kasih Rofi. Mbak. Kami juga ada Pokmaswas kok Mbak. Udah kita nggak usah Sudah berdebat Pak, lagi, sudah Susan Pak, pasti sudah tahu. Oke, terima Pokmaswas kasih. itu sudah banyak dan tidak pernah ada respon yang positif. Silakan hubungi Kiara langsung, nanti kita akan tunjuk nelayan-nelayan mana yang sudah melaporkan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, tadi pertanyaannya kan
Pak Khalid tadi menyebut ada keterlibatan PIK, betul? Betul, yakin? Yakin keterlibatan PIK? Oke, baik, saya jawab. Ainal yakin. Pakai Ya, mic boleh Pak, baik, pakai mic saya boleh. jawab ya. Ainal yakin. Karena KKP ini kan sudah bergerak, walaupun sebenarnya yang namanya laut itu kan ada petugas negara ini, ada petugas namanya KKP. Ini bukan kecolongan, cuman kurang kerja serius dikit sehingga menjadi polemik. Sebenarnya malam hari ini saya kemarin itu kan minta pada TV One Pak Said Didu diundang deh, karena itu yang menjadikan sumber itu. Nah, saya mau jawab, kebetulan saya ini orang yang selalu melakukan tabayun dalam setiap melakukan investigasi ketika ada kabar termasuk berkaitan PSN PIK, proyek PIK. Lalu kemudian sekarang pada malam hari ini sudah ada mengarah bahwa pemagaran laut itu diindikasikan oleh kepada pihak PIK. Ini adalah tuduhan yang sangat keji dan penuh fitnah saya katakan. Maka dari itu saya berharap Pak Khalidi untuk melaporkan. Tenang dulu, jangan dijawab. Jangan dijawab. Logikanya begini, PIK atau PSN sama laut itu yang pemagaran itu sangat jauh sekali. Tapi itu nggak masalah walaupun jauh. Saya ingin menjawab, PIK itu perusahaan besar Pak. Uangnya triliunan, jenengan dari PIK 1, PIK 2, dia membangun jembatan yang asalnya warga masyarakat di sana kalau menuju Jakarta muternya itu sampai 1,5 jam gara-gara jembatan yang dibangun oleh PIK. Itu masyarakat bisa mencapai waktu 15 menit. Artinya tenaga kerja yang terserap oleh PIK 1, PIK 2 itu sudah 165.000. Jadi kalau tuduhan PIK itu maka saya pasti menjawab karena saya kemarin tabayun ketemu sama pihak PIK. Kalau PIK punya duit terus ngapain bikin pagar bambu-bambu jelek itu? PIK ini perusahaan besar Pak. Kalau melanggar hukum tidak ada izin, tidak ada amdal, itu reputasinya jelek, namanya jelek. Apalagi kalau sampai pulau itu, laut itu dituduh untuk persiapan reklamasi. Perlu saya sampaikan, PIK 2, PIK 1, PIK 2 ya, itu lahannya sampai detik ini itu di lahan 30.000 hektar. Jadi enggak kurang-kurang tanahnya. Menara Syariah dibangun di sana yang katanya dihembuskan sebagai Cinaisasi. PIK 2 itu dibangun, Menara Syariah terbangun dulu. Jadi yang harus dipahami adalah apa sih PSN PIK itu? PSN PIK itu Pak, kenapa kok dinamakan PIK? Karena tanah Kementerian Kehutanan ini yang luasnya 1.754 hektar ini itu dekat sama PIK dan itu tidak ada menggusur warga. Jenengan kalau datang ke tanah PSN, blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, itu masih kosong semua. Ada istilah itu bukan tempat jin buang anak, tapi buat jin berzina. Karena saking sepinya PSN itu. Jadi kalau kemarin ada sebuah institusi meminta PSN PIK untuk dibatalkan karena mudorot, pertanyaannya, apa sudah melakukan kajian? Apa sudah tabayun? Apa sudah cross check ke negara? Karena PIK ini mendapatkan tanah itu untuk mengelola dalam rangka untuk menjalankan Perpres tahun 2024. Kita fokus ke pagar laut ya, Iya. Gus. Nah ini nanti kita tarik ke Bisa pagar laut. bertanya nggak Pak? Iya. Jadi kalau dituduh kepada PIK, saya berharap Pak Khalidi harus membuktikan. Oke. Ya. Oke. Karena apa? Karena begini Mbak. Bisa Ya. kesempatan saya bicara nggak? Sebentar. Belum dulu Pak Khalid. Karena tadi poinnya, sampean Pak. sudah bicara banyak, apalagi tuduhan sampean ini tuduhan yang tidak berdasar. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada hukum. Itu jelas itu Pak Khalid. Ya. Ya, kita menghormati jenengan berpendapat, Oke. boleh berpendapat, tapi harus dibuktikan. Ya, Pembuktian harus bisa dibuktikan. malam hari ini Bapak-Bapak, pembuktian bisa malam hari ini dengan durasi yang porsi yang adil sesaat lagi. Kita Oke. harus sudahnya di Catatan Demokrasi pemirsa.